Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6, kembali lagi bersama Miss Fitri di pembelajaran tematik. Hari ini kita masih belajar tematik, tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Muatan pelajaran, IPS dan Bahasa Indonesia. Teman-teman kelas 6, hari ini apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat ya belajar dari rumah. Sekarang teman-teman siapkan dulu buku, paket tematik, dan alat tulisnya. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar ya. Kita masuk di pelajaran yang pertama, yaitu IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Contoh kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-15 tahun 2009. Kemudian yang kedua, kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN. Yang ketiga, pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program Study Mobility serta ASEAN University Network. Tujuan kerjasama ASEAN. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Kemudian tujuan yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian. Dan tujuan yang ketiga, saling membantu di bidang sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. Tujuan yang keempat, menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri, perluasan perdagangan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat dari negara-negara anggota. Tujuan yang kelima yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Dan tujuan yang keenam, mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya. Tadi adalah tujuan dari kerjasama ASEAN. Lalu apa saja ya manfaat kerjasama ASEAN? Manfaat yang pertama yaitu menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota. Manfaat yang kedua, semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN lainnya. Manfaat yang ketiga, terciptanya kawasan yang damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara luar. Manfaat yang keempat, meningkatnya investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Kemudian manfaat yang kelima, semakin luasnya pasar internasional. Manfaat yang keenam, pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Manfaat yang ketujuh, memperluas lapangan pekerjaan. Dan manfaat yang terakhir yaitu meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di ASEAN. Nah, teman-teman kelas 6, di sini Miss sudah mempunyai peta pikiran dari kerjasama ASEAN.
yang berisi dari sikap, tujuan, ataupun kerjasama ASEAN di bidang sosial, budaya, politik, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teman-teman bisa simak dan membacanya, sehingga teman-teman bisa mengerjakan latihan yang Miss berikan nanti. Kita masuk di pelajaran yang kedua, yaitu Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar menemukan informasi penting berdasarkan struktur teks. Teman-teman tentu masih ingat bukan? Struktur teks eksplanasi meliputi apa saja? Ya, yang pertama ada pernyataan umum, kemudian yang kedua ada deret penjelas, dan yang ketiga simpulan. Oke, yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum memuat topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks. Nah, di sini Miss sudah mempunyai sebuah teks yang akan kita cari pernyataan umumnya. Oke, disimak. Kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Kini, kita dapat melihat dan mempelajari kebudayaan dari seluruh dunia hanya melalui media internet tanpa harus pergi ke luar negeri. Mudahnya akses berpergian ke luar negeri juga bisa menjadi pemicunya. Seperti orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia dan membawa serta kebudayaan dan kesenian dari negara asalnya. Ya, pernyataan umum pada teks ini adalah kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Kemudian yang kedua yaitu deret penjelas yang berisi pernyataan pendukung, fakta, dan juga informasi-informasi yang mendukung topik utama. Nah, pada teks ini yang menjadi deret penjelas yaitu kini kita dapat melihat dan mempelajari kebudayaan dari seluruh dunia hanya melalui media internet tanpa harus pergi ke luar negeri. Mudahnya akses berpergian ke luar negeri juga bisa menjadi pemicunya. Seperti orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia dan membawa serta kebudayaan dan kesenian dari negara asalnya. Dan yang terakhir yaitu simpulan. Simpulan berisi hasil akhir dari uraian yang disampaikan pada bagian pernyataan umum dan juga deret penjelas. Nah, kira-kira teman-teman bisa tidak ya membantu Miss dalam menemukan simpulan pada teks ini? Kemudian kita akan belajar langkah-langkah melengkapi teks rumpang. Apa itu teks rumpang? Ya, teks rumpang berarti ada bagian teks yang masih kosong. Teman-teman dapat melengkapi bagian yang kosong dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, bacalah teks yang ada dengan cermat. Yang kedua, temukan topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut. Yang ketiga, perhatikan sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. Yang keempat, lengkapilah bagian rumpang tersebut dengan menghubungkan bagian sebelum dan sesudahnya. Yang kelima, pastikan kamu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, sekarang coba teman-teman buka bukunya halaman 114. Di sana sudah ada contoh dari bagian teks yang rumpang. Pada wacana yang berjudul Teknologi Hijau di Era Globalisasi. Nah, teman-teman coba lengkapi teks eksplanasi tersebut sehingga menjadi suatu teks yang utuh ya. Sekarang Miss akan membacakan tugas untuk teman-teman kelas 6. Yang pertama, membaca teks berjudul Aku Cinta Produksi Indonesia di halaman 118. Kemudian teman-teman lanjut mengerjakan latihannya di halaman 119 ya.
Kemudian yang kedua, mengisi peta pikiran pada halaman 126. Semangat teman-teman! Say hamdalah yuk untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak video pembelajaran dari Miss Fitri dengan sangat baik. Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat. Ingat, jaga kesehatan ya. Miss akhiri ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.